uh, saya ucapkan selamat atas lolosnya kakak semuanya yang ada di golongan siaga ini. Jadi nanti ini kami juga sudah terhubung juga dengan kakak dari tim juri nanti yang akan menyampaikan teknis dari kegiatan seperti itu, Kak. Kami cek dulu Kak untuk kakak dari juri ya. Ini pertama ada Kak Yulianti Kak. Halo Kak Yuli. Ya, halo. Ini juri kita ya. Yang kedua ada Kak Tanti. Halo Kak. Halo. Ya, Kak Niko, selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi Kak. Dari kakak yang pagi. lain. Selamat pagi. Selamat pagi. Kurang banter Kak. Pagi. Oke. Sementara kakak bisa cek suara juga bisa Kak. Mute Kak, suara Kak Niko cuma ya. Oke. Kakak dari 31 peserta ini yang baru gabung belum ada 20. Ya nanti ini videonya juga kami record, jadi nanti yang tidak gabung nanti bisa melihat secara di YouTube kami begitu kan. Baik, bisa kami mulai Kak ya? Lanjut Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak semuanya. Kakak sebelum kami mulai mohon yang masih speakernya masih menyala, nah silakan di-mute dulu Kak ya. Nanti ada penyampaian juga kaitannya dengan pertanyaan, nanti akan kami buka. Nah ini yang masih belum mute, nah silakan dimatikan speakernya ya. Baik, kita mulai kakak semuanya. Selamat pagi kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di final ya, di babak final kegiatan Indonesia Smart Sport Festival 2021. Kakak, suatu rasa kehormatan bagi kami bisa melihat semangat kakak semuanya, merasakan animo yang begitu luar biasa dari anggota pramuka di golongan siaga se-Indonesia yang hari ini gabung di kegiatan Indonesia Smart Sport Festival 2021. Kakak ini semuanya ya Kak nanti baru 17 Kak. Nanti biar yang lain juga menyusul. Jadi seperti itu Kak semuanya. Di final ini kaitannya dengan hal yang sangat bisa menjadi pedoman kakak. Kalau walaupun sebenarnya juga di Junis sudah jelas, mungkin karena hari ini masih banyak sekali yang belum paham yang ada di Junis atau mungkin masih ngambang pikirannya atau mungkin juga atau mungkin sudah ada yang mempersiapkan. Nah hari ini nanti kaitannya dengan yang lain nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh kakak Junis. Nanti yang hari ini yang akan menyampaikan langsung adalah kakak dari tim juri. Mungkin selama ini kakak belum tahu siapa jurinya, nanti hari ini kakak juga akan tahu sendiri dan akan dijelaskan oleh kakak juri. Ini nanti akan menjadi acuan penilaian untuk kegiatan babak final besok. Seperti itu kakak semuanya ya. Nah, jika kakak perlu kami sampaikan lagi bahwasanya yang hari ini tidak ikut join juga bisa mengikuti atau melihat melalui YouTube. Dan mungkin kakak yang hari ini ikut juga besok mau melihat lagi ulasannya nanti juga bisa melalui YouTube dari panitia. Itu kakak semuanya. Kak, kembali lagi saya sampaikan bahwa nanti untuk di penilaian untuk di babak final akan
ada 2 Juli untuk kegiatan babak final besok. Yang pertama ini Kak Yulianti. Nah, kalau mungkin kakak masih belum kenal, Kak Yulianti ini merupakan pelatih di Pusdikacap Kendari Sada, Kuarta Bojonegoro. Dan selain menjadi juri, Kak Yuli ini merupakan juga aktivis ya di dunia pendidikan. Jadi sudah tidak diragukan lagi kemampuannya Kak ya. Seperti itu Kak Yuli. Selain juga menjadi pelatih, juga pengurus dari Kuartir Cabang. Jadi bisa disapa dulu Kak Yuli untuk pesertanya Kak. Ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, saya Kak Yuli dari Kuarta Bojonegoro yang pada saat ini diberi amanah untuk menjadi juri bersama Kak Tanti. Kebetulan saya juga seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Niko bahwa setiap harinya juga merupakan pengurus WhatsApp di Kuarta Bojonegoro sebagai andalan cabang di jurusan siaga juga. Selain itu juga sebagai pengurus di Pusdiklat Kendali Sada Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bojonegoro. Itu kakak, nanti kita akan bertemu di dalam ajang bergengsi ISSF yang mana selamat untuk adik-adik semua yang sudah masuk di babak final. Semoga menghasilkan karya-karya yang luar biasa dan menjadi juara. Semangat! Terima kasih Kak Yuli. Terima kasih atas sambutannya. Nah yang kedua ini senior kita semuanya Kak. Kak Tanti. Ya. Kak Tanti ini senior dari kita. Beliau ini juga merupakan pelatih di Pusdikacap Kendali Sada Kuarta Bojonegoro. Selain itu juga merupakan andalan Kuarta Bojonegoro. Jadi bisa disapa dulu Kak Tanti untuk peserta. Oke, terima kasih Kak Niko. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak semua. Ayo, di mana senyumnya? Kok nggak ada yang senyum sih? Senyum dong, semangat ya. Oke, anak-anak, di sini Bunda Tanti. Kalau di siaga sebutannya Bunda ya. Nah, Bunda akan bersama dengan Bunda Yuli nanti yang akan menilai hasil pekerjaan anak-anak sekalian. Anak-anak harus tetap semangat, tunjukkan prestasi yang terbaik dari anak-anak sekalian. Siap, anak-anak? Siap. Siap, oke ya. Mari bersama-sama nanti anak-anak buktikan, anak-anak tunjukkan bagaimana cara mengerjakannya yang terbaik, percaya dirinya ditunjukkan, latihan berbicara yang indah, karena di sini di Pramuka ini anak-anak akan menjadi jauh lebih baik lagi ya. Selamat dan sukses untuk anak-anak semua. Semuanya saat ini sudah menjadi juara dan nanti akan dipilih juara di antara para juara. Oke? Selamat, sukses, tenang saja ya, tidak usah gugup ya. Oke, terima kasih Kak Niko, Kak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tanti atas sharingnya. Kak, bentar ya. Ini nanti juga untuk kegiatan di penyampaian teknis, suaranya siapa ini? Masih belum. Mohon untuk dikondisikan suaranya. Nah, suaranya Kak ya. Terima kasih. Jadi kakak, kalau tadi sama Bunda ini nanti saya pembawa acara ini bisa dipanggil Pak
cuma salah saya juga ada yang gagal bagus tadi Kak. Ini ada siaga-siaganya sudah siaganya siang. Oke. Oh, nggak jelas Kak ya. Kakak, jadi untuk mempersingkat waktu Kak, bisa nanti akan disampaikan teknis dari kegiatan biar nanti kakak juga nggak kelamaan ya. Jadi juga nanti dipaparkan terlebih dahulu untuk teknisnya, kita sepakati bersama ya. Nanti biar disampaikan dulu teknisnya, baru adik-adik atau kakak-kakak nanti ditanyakan setelah penyampaian teknisnya, atau mungkin yang kurang jelas bagaimana nanti biar disampaikan. Itu Kak semuanya ya, sepakat ya. Untuk tim juri, kakak dari tim juri ini yang menyampaikan siapa Kak? Biar Kak Yuli, Kak Niko. Kak Yuli, biar Kak siap. Yuli. Siap, yang siap. muda, yang muda. Oke, terima kasih. Siap. Baik Kak, sepenuhnya waktu saya sampaikan pada Kak Yulianti sebagai perwakilan dari tim juri. Baik, terima kasih Kak Niko atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Kak Tanti, mohon izin selaku junior ini mewakili dari tim juri. Akan kami sampaikan bagaimana teknis pengiriman video sebagai babak final yang akan dibuat, karya yang akan dibuat oleh anak-anak ya, anak-anak yang sudah memasuki ke tahap final. Di dalam tahap final ini, pengiriman video bisa dimulai tanggal 11 dan paling akhir pengiriman tanggal 19 Februari 2021. Jadi ingat untuk anak-anakku tercinta, pengiriman hasil video untuk babak final ini bisa dimulai tanggal 11 sampai dengan 19 Februari 2020. Ingat ya, jangan sampai melebihi tanggal 19 Februari 2021. Itu pengiriman yang persyaratan yang pertama. Kemudian, sesuai dengan juknis yang sudah ada, bahwa hasta karya untuk anak-anak siaga itu berbahan dasar kardus bekas. Jangan berbahan dasar yang lain. Karena bahan dasar kardus bekas, maka untuk kesesuaian bahan ini ada 20% nanti nilainya. Dominan untuk bahan itu yang terbanyak adalah kardus bekas. Bagaimana proses pembuatannya, divideokan berapa durasinya? Durasinya 3 sampai dengan 7 menit. Jadi tidak boleh melebihi 7 menit atau kurang dari 3 menit. Kalau itu terpaksa dikirimkan, berarti ada perhitungan penilaiannya. Kalau kurang dari 3 menit, berarti nilainya akan berkurang. Begitu pula jika lebih dari 7 menit. Tapi saya yakin ada anak-anak semua sudah akan memperhitungkan waktu ketika mengirimkan durasi videonya. Jadi 3 sampai dengan 7 menit. Setelah membuat video dengan durasi 3 sampai dengan 7 menit ini, dikirimkan kemana? Dikirimkan di http://bit.ly atau li /finalis ISSF 2021. Itu semua sudah ada di juknis. Anak-anakku semua, ketika membuat video hasta karya dari bahan kardus ini, perlu diketahui bahwa dalam pembuatannya anak-anak harus sudah mempersiapkan bahan-bahannya, mulai dari pemvideonya, mulai dari bahan-bahannya seperti apa saja sudah
dipersiapkan, kemudian cara pembuatannya ditunjukkan, cara proses pembuatannya sampai dengan hasil akhir. Kapan presentasinya? Apakah selesai jadi baru presentasi? Tidak. Ketika anak-anak membuat sekaligus mempresentasikan. Misalnya dalam pembuatan bahannya. Bahannya apa saja? Anak-anak sudah menyebutkan bahannya terdiri dari ini. Ya. Kemudian cara membuatnya, anak-anak sudah bisa sambil mempresentasikan. Ingat, ketika mempresentasikan, susun bahasa kalian yang baik dan benar. Baik dan benar yang seperti apa? Berbahasa baku, ya. Bahasa Indonesia yang baku. Jangan menggunakan bahasa yang susah dimengerti oleh orang lain. Setelah semua proses dilakukan, hasil akhir juga harus ditunjukkan hasil akhirnya. Dan manfaatnya. Manfaatnya apa saja ketika anak-anakku membuat hastakarya yang dari bahan dasar kardus ini. Di situ bisa dipahami ya anak-anak bagaimana proses pembuatan videonya. Nanti kalau kurang paham bisa bertanya kembali. Nah, setelah itu prosentase penilaian. Prosentase penilaian yang pertama adalah kesesuaian bahan. Kesesuaian bahan ini berarti kalau bahan kardus ditambahkan bahan apa yang sesuai. Tapi ingat, dominan bahannya adalah bahan dari kardus bekas. Itu untuk kesesuaian bahan, nilainya adalah 20%. Kemudian kreativitas. Kreativitas ini nanti berapa yang sekreatif apa anak-anakku membuat hastakarya dari kardus ini. Nilai kreativitas di sini ada 30%. Kemudian yang ketiga, nah pada saat anak-anakku membuat video tadi kan mempresentasikan ya. Presentasi dari proses pembuatan mulai mengenalkan bahan, proses pembuatannya, kemudian jadi dan menyebutkan apa manfaatnya, di situ ada nilainya 20%. Setelah semua dibuat, kemudian dipresentasikan, kebermanfaatannya ini akan mendapat bobot 30%. Itu untuk penilaian daripada pembuatan hastakarya dari bahan dasar kardus bekas. Perlu diingat untuk anak-anakku, ketika memvideokan, jangan lupa mencari lokasi yang bisa terlihat jelas di kamera, sehingga videonya tidak sulit untuk ditangkap. Kemudian bahan-bahan yang ditunjukkan benar-benar karena penilaiannya melalui video, jadi videonya dibuat sebaik mungkin, artinya sejelas mungkin. Itu untuk penilaian hastakarya dari kardus bekas untuk anak-anakku di tingkat siaga. Kemudian untuk kriteria yang kesesuaian bahan berarti nanti adalah bahan-bahannya apa saja yang paling banyak digunakan. Jadi sesuai bahannya, kita kan paling banyak adalah kardus bekas ya. Jadi jangan sampai kardus bekasnya hanya sedikit, bahan yang lainnya lebih banyak. Kreativitas, presentasi, dan kebermanfaatan itu semua sudah ada presentasinya. Mungkin sampai di sini Kak Tanti, Bunda Tanti mau menambahkan untuk penilaiannya dan lain sebagainya. Monggo dipersilakan Kak Niko, mungkin Bunda Tanti ingin menambahkan dari apa yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana teknis tadi untuk pembuatan video tentang hastakarya dari bahan kardus bekas.
Demikian Kak Niko untuk anak-anakku. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sementara itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Yuli atas penyampaiannya untuk teknis kegiatan final Dinas Makmur Festival 2021. Untuk Kak Tanti, ada yang ditambahkan atau mungkin langsung ke sesi tanya jawab? Ya, ke sesi tanya jawab saja dulu Kak Oke, Niko. Baru siap. nanti kalau misalnya ada yang bertanya, baru kita perjelaskan. Oke? Siap. Terima kasih. Kak, untuk teknis sesi tanya jawab, nah kakak bisa nanti melambaikan tangan ya, melambaikan tangan dulu, jadi biar tertib. Ini sudah ada yang mengangkat tangan nih, Kak Diarimbi, Diarimbi ya. Nah, silakan kalau mau tanya, dipersilakan ya, boleh. Oke. Assalamualaikum, Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya wakilnya dari Ananda Diarimbi, adik Diarimbi. Nah, kebetulan kenalkan nama saya Kak Nuni. Kak Nuni Wijayanti dari Surabaya. Hai Kak Niko. Akhirnya bisa bertatap muka ya. Ya Kak, Kak Yulianti, Kak Tanti, ya saya Kak Nuni dari Surabaya. Terima kasih. Alhamdulillah kami bisa bergabung dalam ajang yang luar biasa. Mudah-mudahan dapat hasil yang maksimal dan bisa membawa nama baik untuk sekolah kami, untuk budep kami. Dan yang pengen saya tanyakan, Bunda, mohon maaf, Kak Yulianti atau Kak Tati ya ke juri ya. Ini kan tadi kan di sini kan ada bahasa dominan kardus ya. Nah, apakah misalnya merubah warna kardus itu boleh enggak? Terus menambahkan aksesoris dalam kardus itu boleh enggak? Gitu. Karena kan mungkin kalau dia berupa kardus berarti untuk secara ya tertariknya mungkin nggak seberapa tertarik ya, nggak menarik ya. Jadi merubah warna kardus dan merubah tampilan kardus dengan menambahkan tetapi tidak ya. Nah, aksesoris mungkin kita tambahkan itu boleh atau tidak, Bunda? Itu saja dulu. Oh ya, yang kedua ada lagi. Yang kedua, mumpung ketemu, mumpung ngobrol. Jadi yang kedua, untuk video itu kan 3 sampai 7 menit. Nah, kalau kita kan tahu sekarang kan untuk pengeditan video itu boleh enggak dikasih soundtrack lagu di samping belakang anaknya supaya lebih cantik, atau harus yang benar-benar pure cuman anaknya yang presentasi, dan mungkin menambahkan untuk keterangan-keterangan di gambarnya kita edit seperti itu boleh enggak? Itu yang pengen kita tanyakan. Jadi atau mungkin cuman pure aja video yang cuman kayak pure video saja, atau boleh diedit sedemikian rupa supaya lebih menarik dan tampilannya lebih bagus. Seperti itu saja. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan karena Kak Nuni tidak gampang puas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke, baik. Ini siapa dulu yang menjawab? Iya, biar Kak Tanti dulu ya, Kak Yuli. Oke, boleh, monggo Kak Tanti. Oke, Kak Nuni dan juga anak-anak yang lain atau bunda-bunda yang ada di rumah barangkali yang mendampingi putra-putrinya. Yang jelas untuk tampilan tentu saja supaya tampilan itu hasil karyanya menjadi lebih cantik, lebih indah, boleh diberi warna. Boleh diberi warna atau mungkin diberi tambahan-tambahan, boleh, yang jelas dominannya ada pada bahan baku kardus itu. Dominan ada bahan baku kardus. Tentu saja supaya nampak indah kan tentu saja
ada tambahan-tambahan itu. Kemudian aksesorisnya pun ini pun tentu saja harus menyesuaikan Kak Nuni, harus menyesuaikan. Boleh menggunakan tentu saja ada itu tadi yang saya sampaikan dominannya. Kemudian tentang pengeditan video nanti Kak Niko ini yang biar menjelaskan. Kak Niko ya, biar Kak Niko nih bagiannya Kak Niko ini nanti seperti apa. Kami persilahkan untuk nanti menjelaskan supaya bisa dipahami oleh yang lain juga. Oke, terima kasih Kak Nuni, Kak Yuli, Kak Niko dan semuanya. Monggo, Kak Niko. Ya, baik saya tambahkan ya Kak. Oke. Seperti tadi yang saya sampaikan Kak Nuni, bisa di monitor nih Kak Nuni. Baik, untuk tadi yang pertanyaan pertama ya sudah disampaikan oleh Bunda Tanti bahwa untuk pewarnaan kardus boleh diwarnai. Jadi nggak harus kardus yang coklat saja, begitu kan kurang menarik, itu betul. Yang kedua, boleh ditambahkan aksesoris yang sesuai. Karena tadi penilaian yang kedua itu ada kreativitas. Sehingga kreativitas di sini akan dinilai bagaimana kesesuaian dari anak-anak untuk membuat karya. Sehingga boleh ditambahkan aksesoris yang sesuai. Yang sesuai, nggih. Tapi tidak boleh aksesorisnya menonjol, kemudian kardusnya nggak ada, gitu. Hanya nempel kecil gitu, itu yang tidak dibenarkan. Jadi bahan dasarnya adalah kardus dan aksesoris sehingga terlihat bagus sekali ditambah dengan aksesoris itu sesuai gitu ya. Karena di situ tadi ada nilai kreativitas di 30%. Ya. Kemudian untuk pembuatan video kemarin juga ketika kita rapat itu juga disepakati bagaimana kalau video nanti hanya pure video terus kemudian di video mulai awal sampai akhir tentu saja waktunya akan lebih dari 7 menit. Ya enggak? Nah, bagaimana supaya video itu bisa 7 menit maksimal dan tercover semua dari proses pengenalan bahan sampai pembuatan dan ditonton itu enak, tentu saja di sini ada proses editing. Nah, proses editing ini tidak mengurangi proses-proses yang dimaksud dalam penjurian. Kemudian untuk menambahkan soundtrack, misalnya untuk dubbing sound misalnya, lagu-lagu, boleh saja asal tidak mengganggu anak ini dalam berpresentasi atau menyampaikan dari proses video itu sendiri, sehingga tidak mengganggu penjurian. Karena terlalu dominan aksesorisnya, mungkin ada gelembung-gelembung yang ditampilkan supaya videonya indah. Keindahan memang bagus, namun jangan lupa bahwa yang dinilai di sini adalah proses pembuatan hasil karya tersebut, presentasinya, dan juga hasilnya. Dan manfaatnya apa, itu yang terpenting. Jadi, itu mungkin yang saya sampaikan untuk Kak Nuni. Halo, mohon maaf saya belum kenal sama Kak Nuni ya, sehingga kita kemarin bertanya-tanya ya. Salam kenal juga untuk Kak Nuni. Demikian untuk jawaban dari kita, dari Bunda Tanti dan juga saya sendiri. Boleh dipanggil Bunda Yuli atau Kak Yuli boleh. Kalau belum puas silakan disampaikan. Karena mungkin kita belum bisa memuaskan begitu. Silakan untuk saya kembalikan ke Kak Niko sebagai moderator dan juga nanti bisa sampaikan kembali mungkin yang belum bisa tersampaikan. Monggo, Kak Niko. Baik, terima kasih Kak Yuli atas jawabannya. Kak, ini ya, saya kembali ke Kak Nuni ini. Nah, ini sekiranya apakah masih belum puas atau seperti apa? Sudah puas, Kak? Sudah puas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah puas. Terima kasih.
Siap Kak, siap, terima kasih. Nah ini yang kedua, Kak ada pertanyaan juga ini. Kak silakan Kak Lutfi Andrian. Nah, Lutfi atas nama Lutfi Andrian. Ini angkat tangan. Gimana sih, Ustaz? Nah, mohon untuk suaranya. Nah. Ini lagi di mana Kak ini Kak? Saya Kak, sebentar Kak. Sebentar. Untuk yang lain mungkin Kak, nanti yang lain dulu mungkin ada yang mau tanya. Mau tanya. Tampilan Cabut. matikan ini. Ini lagi rame-rame ya. Sudah, Sudah, Kak? tadi penekanannya kan. Silakan. Jurine Kak Tanti. Kak Tanti. Duh. Heeh. Ambek Kak Yuli. Silakan. Iya. Silakan ini yang Kak atas nama Lutfi Andrian Maulana. Nah ini jadi tanya apa enggak? Oh enggak jadi. Untuk yang kedua ini ada atas nama Nirmala Marista Putri. Nah silakan ditanyakan. Halo Kak atas nama Nirmala Marista. Kak silakan. Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pendamping dari Nirmala Marista Putri Nugroho dari Bojonegoro. Salam kenal dari saya Kak Suroto, Kak. Saya ingin menekankan saja untuk editing tadi. Jadi untuk pembuatan editing pada saat membuat video pertama sampai terakhir itu kan pasti kalau tadi sudah dikatakan pure tidak mungkin bisa tepat 3 sampai 7 menit. Pasti melalui proses pengeditan. Ini mungkin nanti yang kita ditanyakan bersama adalah pengeditan. Nah, apakah pengeditannya itu bisa terputus atau pada saat pembuatannya tetap berjalan secara normal? Kan kadang-kadang satu titik putus, lagi ditambah titik lagi putus, kemudian yang ketiga putus. Atau pada saat pembuatan itu dari awal sampai akhir, walaupun sudah diedit, tapi tidak terasa, tidak terlihat kalau itu diedit. Begitu aja, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama Kak. Monggo Kak Niko kudu nih. Kak Niko saja, Kak Niko saja. Ayo Kak Niko. Oke, siap Kak nanti. Mungkin tambah lagi, Kak. Oke, Apakah dalam pembuatan hastakarya ini ada dimensi ukuran besar kecilnya seberapa atau kita bebas membuat baik itu kita kecil, sedang atau besar tergantung pada kita. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau untuk yang ini nanti ini dari juri ya. Lo jawab nanti. Atau saya dulu Kak Niko. Monggo Kak. Kak Tanti dulu. Oke. Maaf Kak Yuli nggih tambahan. Ini untuk anak-anak juga bunda atau yahandanya yang mendampingi putra-putrinya. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Kak Yuli. Untuk kesesuaian bahan tadi sudah, bagaimana mayoritas bahannya menggunakan mayoritas bahan baku.
Kemudian kreativitas. Kreativitas ini nanti tentu kami akan melihat dari tingkat kerumitan, Kak. Tingkat kesulitannya sampai sejauh mana. Ini nanti kami menjadi bahan pertimbangan kami. Sesuai enggak dengan tema yang ditunjukkan, yang akan dibuat. Sesuai tidak apa yang dia buat itu dengan temanya untuk kreativitas. Kemudian tadi ada aksesoris atau kombinasi warna. Ini nanti menjadi bahan pertimbangan penilaian kami. Kemudian pada saat presentasi, proses pembuatan, penampilan anaknya, kepercayaan dirinya ada di mana, dia percaya dirinya seperti apa. Kemudian penggunaan bahasa dan cara menyajikan, cara menyampaikannya itu yang menjadi bahan pertimbangan kami. Kemudian kebermanfaatan, ini manfaat jangka panjangnya seperti apa? Satu contoh begini, kalau misalnya membuat rak sepatu misalnya. Membuat rak sepatu, betul nggak sih itu bisa digunakan untuk rak sepatu? Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan kami. Kalau misalnya itu membuat tisu, tempat tisu misalnya, untuk tempat tisu, ini bisa enggak? Bisa masuk enggak itu tisu dan sebagainya seperti itu, bermanfaatnya sejauh mana? Kemudian ukurannya tidak ada batasan, Kak, tidak ada batasan, Kak Suroto, monggo menyesuaikan sesuai dengan kemampuan putra-putri panjenengan dan arahan dari orang tua murid, pendamping maupun kakak-kakak yang lain. Begitu ya? Begitu Kak Suroto dan yang lainnya. Barangkali nanti ada ditambah Kak Yuli ya. Terima kasih. Monggo. Kak Niko, dikembalikan Kak Niko. Siap, Kak. Kak Yuli mungkin ada tambahan dulu, Kak, untuk yang... Iya. Tadi yang ditanyakan itu besar kecilnya ya, Kak Suroto ya. Kalau untuk besar kecilnya tadi sudah dijawab dengan Kak Tanti. Besar kecilnya saya hanya menegaskan saja, tidak ada pembatasan untuk besar kecilnya, tetapi kesesuaian di situ. Jadi kalau misalkan tempat tisu itu besarnya seberapa sih? Ya, kalau misalnya temanya membuat tempat tisu, seperti tadi dikatakan, berarti besarnya tempat tisu yang bisa digunakan dan bermanfaat itu seberapa. Kemudian kalau membuat tempat tisu kok kecil, nah itu kan berarti besar kecilnya di sini yang menjadi pertimbangan. Jadi sesuai dengan kebutuhan enggak ya untuk besar kecilnya. Jadi tidak ada batasan harus besar atau harus yang kecil atau yang sedang. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pertanyaannya yang satunya lagi tentang editing ya, Pak. Ya kayak Kak Suroto tadi. Editingnya bisa berjalan mengalir sehingga ketika kita menonton videonya itu, karena editing ini pasti tidak anaknya sendiri yang edit, pasti pendampingnya atau orang tuanya atau orang lain yang mengedit. Yang terpenting adalah ketika mengedit ini, video yang sudah ditampilkan itu utuh. Jadi utuh bisa kita lihat mulai dari pengenalan bahan, proses pembuatan, sampai dengan hasil akhir. Anak bisa menyampaikan hasil akhirnya, manfaatnya apa. Jadi tercover 7 menit itu paling lama. Jadi masalah editnya seperti apa nanti pembuatannya tergantung dari kakak-kakak pendampingnya atau orang tuanya yang mendampingi. Sehingga video ini tampilannya utuh. Itu Kak Suroto yang bisa saya sampaikan untuk mungkin bisa memperjelas apa yang tadi ditanyakan. Dan selanjutnya saya serahkan kembali pada Kak Niko. Baik Kak Tanti, nah ini kan tadi sudah disampaikan juga sama Kak Yuli ya. Kak Yuli atas pertanyaan dari Kak Suroto tadi. Nah ini Kak Suroto mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi kaitannya dengan editing video. Saya rasa sudah jelas Kak. Sudah Kak ya? Kak Suroto sudah puas? Ini kaitannya dengan kepuasan juga. Yang penting jelas ya. Itu. Sudah angkat jempol kok. Sudah siap. Untuk kok saya nggak bisa lihat jempolnya ya? Jempolnya. Baik, ini ada lagi. Nah,
ada dari atas nama Lutfi Andrian. Nah ini tadi yang mau tanya nggak jadi tanya, ini tanya lagi. Nah silakan Kak. Oh iya. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada Kak. Nggak terdengar suaranya. Suaranya nggak ada suaranya. Kak Lutfi tidak terdengar suaranya Kak Lutfi. Oh itu ayahnya atau tidak terdengar Pak? Masih belum terdengar Kak. Ya, sudah dengar suaranya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini tadi kebetulan juga tetanggaan dengan Kak Nuni. Nah, jadi Dea Rimbi dan Lutfi ini satu gudeg, Kak. Satu gudeg. Simpel aja yang mau saya tanyakan. Saya punya pertanyaan dan saya punya harapan. Intinya supaya kegiatan ini lebih berkualitas lagi ke depannya, tetap bisa menjaga kualitasnya, sehingga kuantitasnya ke depannya malah semakin lebih bertambah lagi. Iya. Baik, pertanyaan yang pertama Kak, ngapunten sak derenge nggih. Saya mau bertanya tentang profil dewan jurinya nanti ini. Yang pertama, apakah punya basic seni gitu loh. Ngapunten, basicnya apa gitu loh. Apa punya basic seni? Karena kenapa saya bertanya seperti ini? Ketika di semua kegiatan yang pernah saya lihat dan saya ikuti, Hastakarya ini berdasarkan selera biasanya, gitu loh. Jadi ketika menemukan dua kotak tisu yang sama, kira-kira, kebetulan saya pribadi saya orangnya pecinta warna merah. Ya, terus di situ ada lawannya hijau. Ya saya milih kasih lebih seneng ke merah itu tadi. Nah itu, jadi harapan saya itu yang pertama basicnya apa, terus yang kedua mohon tetap sesuai dengan rel atau jalur daripada kriteria penilaian. Karena kalau karena nanti akan terkalahkan oleh selera itu tadi Kak. Gitu. Misalnya seperti contohnya di sini ada yang namanya kotak tisu itu bikin bagus banget. Tapi sebenarnya fungsinya cuma hanya nyimpen tisu. Nah, beda terus ada lagi yang namanya lebih rumit, lebih sulit lagi, sederhana, ya, tapi fungsinya bagus sekali, gitu loh. Misalkan buat kotak peralatan sekolah, misalkan dibikin sedemikian rupa, atau lebih bagus lagi, ada ruangan, ada toiletnya itu di tepak sekolahnya tadi ada toiletnya, ada dapurnya. Itu kan tepak untuk peralatan sekolah kan bagus kalau ada toilet, ada dapurnya gitu kan. Bagus. Akhirnya kalah dengan kotak tisu yang bagus tadi. Nah, jadi harapan saya dari Surabaya untuk kesesuaian dengan yang namanya kriteria penilaian. Nah, niku nggih Kak. Terima kasih Kak. Jadi karena sebelumnya ini kami juga berjuang untuk bisa bertatap muka sama panjenengan. Ya, Rimbi sama Lutfi. Iya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wani. Terima kasih Kak Kak. siapa tadi itu ya? Terima kasih Kak tetangganya Kak Nuni ya. Terima kasih tetangganya Kak Nuni atas pertanyaannya dan harapannya. Tentu kami sampaikan kembali. Ini Kak, saya pun juga mohon maaf lupa Kak. Kakak dari tim juri, saya belum menyampaikan profil ya, juri-jurinya semuanya. Jadi kami luruskan juga Kak, kami dari panitia juga akan menjunjung tinggi yang namanya sportivitas. Maka dari itu kami dari tadi memang ini dari panitia pun tidak menyampaikan identitas kaitannya dengan asal muasal dari adik-adik semuanya. Jadi memang pure kita menyampaikan berdasarkan nama dan
nomor saja kemarin. Jadi nanti kaitan dengan hal ini ataupun juga jadi tidak ada keperpihakan terhadap peserta semuanya. Jadi tim juri memang ini kita harapkan memang tidak ada unsur paksaan atau dari mana karena pure dari penilaian ini atas dasar penilaian yang ada di karya adik-adik semuanya. Lah untuk basicnya, nah ini kenapa kok kami juga meminta dari Kak Tanti dan Kak Hindi untuk menjadi tim juri. Lah ini kan memang kita juga melihat dari background dari tim juri sendiri. Maka dari itu timbul kesepakatan bahwa untuk juri di siaga ini menunjuk Kak Yuli dan Kak Tanti. Lah untuk spesifiknya atau mungkin basicnya lebih lengkapnya, lah ini nanti bisa disampaikan sama tim juri biar nanti kalau nanti saya yang menyampaikan pasti kan nanti ada yang buat-buat seperti itu. Dan nanti kalau saya pun pribadi sudah tidak meragukan lagi lah Kak ya, Kak Nuni dan Kak tetangganya atau mungkin kakak-kakak semuanya yang lain. Nah itu nanti kami mohon dengan hormat kakak-kakak tim juri Kak Yuli dan Kak Tanti untuk menyampaikan Kak, biar lebih percaya Kak kalau juri sendiri yang bicara seperti itu. Terima kasih ya. Oke, Kak Niko, Kak Tanti ya. Kak tetangganya Kak Nuni. Kak siapa tadi? Kak tetangganya Kak Nuni dengan semua anak-anak dan pendampingnya. Kami tetap akan menjunjung tinggi kriteria yang sudah dibuat. Jadi kami akan tetap memegang teguh apa yang menjadi kriteria penilaian. Tenang saja Kak, tetangganya Kak Nuni. Jadi kalau misalnya saya suka warna merah, Kak Yuli suka warna hijau, nanti kami juga tidak akan itu, tapi kami akan melihat sampai di mana kreativitasnya, tingkat kerumitannya mana yang lebih kuat. Misalnya sama-sama tisu dibuat kotak begitu saja dengan tisu yang dengan model yang lain tentu saja nilainya juga akan menjadi beda. Tingkat kerumitannya itu menjadi juga bahan pertimbangan kami. Kemudian sesuai tidak dengan tema? Adakah kaitannya dengan Dharma Pramuka dan sebagainya? Kombinasi warnanya dan sebagainya itu menjadi pertimbangan kami. Itu Kak tenang saja Kak. Seperti yang disampaikan Kak Niko tadi, sejak awal kami pun juga tidak mau tahu itu dari mana. Tapi cukup nama dan tingkatan yang kami tahu dan nomornya anak-anak itu saja. Ini insya Allah akan menjadi yang membuat kami akan jauh lebih objektif. Kami tidak akan melihat itu dari mana. Begitu juga nanti pada saat pelaksanaan yang kami perhatikan adalah itu termasuk kreativitas kalau melihat dari hasil karyanya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi kebermanfaatannya Kak. Sama-sama tisu manfaatnya sama, tetapi nanti kalau misalnya bermanfaatnya itu lebih jangka panjangnya. Manfaat jangka panjangnya seperti apa? Kuatnya kalau misalnya dibuktikan lah, harus dibuktikan oleh kakak-kakak atau adik-adik atau anak-anak yang membuat itu tadi ya pada saat presentasi. Sementara itu, monggo Kak Yuli kalau ditambahi. Begitu Kak Niko. Terima kasih Kak Tanti. Langsung saya tambahkan karena juga mengingat waktu juga sudah menunjukkan pukul 11. Kita ada kegiatan berikutnya, tentu saja ada batasan waktu. Untuk penilaian kami sebagai juri, tentu saja acuan kami adalah kriteria penilaian dan juga yang sudah tertuang jelas pada juknis. Yang pertama adalah kesesuaian bahan, itu ada 20%, kemudian kreativitas itu 30%, proses pembuatan 20%, pemanfaatannya 30%. Kriteria-kriteria itu akan kita buat sedemikian rupa dan kita tidak akan yang sudah tertuang dalam juknis tidak akan melebar dari kriteria tersebut. Dan kita tidak akan mengedepankan ego, tentu saja kita sebagai juri harus sportif, karena kita juga menjunjung sportivitas, bahwa kita ditunjuk sebagai juri itu merupakan sebuah amanah. Kalau saya
my favorite flower, my favorite color is blue or is green atau apa saja, itu tidak menjadi kendala bagi kita untuk memilih mana yang paling baik dan mana yang paling bermanfaat. Itu kan harapannya. Terima kasih tentang harapannya. Semoga kita bisa memenuhi harapan dari tetangganya Kak Nuni. Tetangganya Kak Nuni. Walaupun pesertanya adik-adik ya, anak-anak ya. Jadi yang berharapkan kakak-kakaknya. Baik, semoga kita juga bisa memenuhi harapan terutama untuk anak-anak sebagai peserta menjadi pejuang-pejuang tangguh di ISSS ini dan menghasilkan karya-karya yang benar-benar luar biasa. Kami akan sangat mengapresiasi karya-karya anak-anak yang luar biasa tanpa mengedepankan ini dari mana. Walaupun dari Surabaya, kalau tidak bagus ya kita tetap akan mengambil dari tidak dari Surabaya begitu. Tapi insya Allah nanti tidak ditunjukkan ini Surabaya, ini Bojonegoro, ini Bandung, ini mana enggak. Yang penting hasil karya itu yang kita lihat. Semoga kita semua sebagai juri dapat memenuhi harapan dari semua peserta ISSF di tahun 2021. Kedepannya semoga anak-anak yang final ini menjadikan anak-anak yang tangguh dan memiliki kemampuan berkarya yang hebat. Begitu kan Niko? Terima kasih. Terima kasih Kak Yuli dan Kak Tanti. Jadi perlu kami sampaikan juga kakak-kakak peserta, adik-adik dan juga pendamping untuk kaitannya dengan background dari Kak Yuli dan Kak Tanti ini, kalau beliau sendiri ini diterjun di kesenian juga sudah lama Kak. Nah, jadi tidak perlu ya, saya sebagai duta seni lebih dari 20 tahun Kak. Jadi seperti itu Kak. Nah, jadi ini kalau nanti berkaitan dengan bukti otentik, nanti juga bisa kami juga bisa nanti membuktikannya Kak. Jadi kami tidak main-main untuk memilih juri seperti itu. Jadi kakak mungkin ada yang ditanyakan lagi terkait dengan teknis. Atau cukup? Nah, bisa nanti cukup. Raise hand. Cukup? Oke. Kak, kalau cukup ini juga saya sampaikan juga bahwasanya untuk kegiatan ini juga ada ada penghargaan. Nah, untuk mungkin untuk menambah semangat dari adik-adik atau kakak semuanya. Ini bukan berarti kita itu ingin memberikan suatu hal yang nanti arahnya untuk ke uang, bukan, tetapi ini juga untuk sebagai penutup semangat agar adik-adik ini bisa lebih istilahnya mengedepankan semangatnya untuk bagaimana berjuang di final ini. Jadi untuk juara 1 kakak untuk juara 1 ini mendapatkan trofi uang pembinaan sebesar 1.500.000 piagam kejuaraan dan hadiah. Ini untuk juara 1 Kak ya. Untuk juara kedua sama dengan juara 1, tetapi untuk uang pembinaannya ada 1 juta rupiah. Juara 3 mendapatkan hadiah uang pembinaan 500.000 rupiah. Ini perlu kami sampaikan juga Kak. Nah, selain itu kakak-kakak, untuk juaranya ini ada juara harapan juga, tetapi untuk juara harapan 1, 2, 3 tidak mendapatkan uang pembinaan, hanya mendapatkan trofi dan juga hadiah menarik. Nah, menariknya apa? Namanya juga menarik kan, nanti sesuai dengan ketertarikan. Seperti itu Kak ya. Perlu kami sampaikan juga bahwa keputusan panitia ini bersifat mutlak Kak. Nah, bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Jadi nanti ini memang keputusan murni ya, dari panitia. Dan untuk penyampaian pemenang itu nanti kami akan sampaikan pada tanggal 22 Februari 2021 menggunakan Zoom ya. Nah, itu nanti juga akan ada pelaksanaan peringatan Hari Bapak Pandu Dunia ya, Bapak kita Baden Powell, begitu kakak semuanya. Nah, perlu kami sampaikan juga kakak
kenapa sih ini harus nanti videonya dikirim ke panitia dan akan ditampilkan di YouTube. Jadi selain untuk penghargaan ini, nanti juga ada yang namanya juara favorit. Nah, juara favorit ini nanti itu berdasarkan viewer dan juga like yang ada di video kakak semuanya. Jadi selain dari ini, selain juara-juara yang telah ditentukan sesuai dengan tulis ini, nanti akan juga ada yang namanya juara favorit seperti itu. Juara favorit ini berdasarkan jumlah viewer dan juga like-nya seperti itu kak semuanya ya. Jadi nanti adik-adik silakan ini biar lebih kegiatannya lebih semarak dan akan lebih banyak yang bisa mengapresiasi dan juga melihat karya adik-adik semuanya. Jadi nanti selain untuk itu silakan nanti di-share mungkin ke teman-temannya ya untuk melihat dari video kakak semuanya. Jadi nanti tanggal 19, karena tanggal 19 ini merupakan batas akhir, jadi kami akan langsung sesuai dengan, kalau mungkin adik-adik bisa melihatkan atau mungkin bisa menyetorkan di sebelum tanggal 19, nanti juga akan bisa melihat sebelum tanggal 19. Begitu kak ya. Nah untuk ini mungkin ada yang ditanyakan lagi kak, atau mungkin sudah bisa kita cukupi. Cukup kak. Cukup kak. Cukup. Oke, terima kasih kakak semuanya. Kalau cukup. Tapi sebelumnya kakak kami mohon untuk mengaktifkan kameranya semuanya kak. Nah kita foto bersama dulu lah. Kita foto bersama dulu. Oke. Nah, yang belum mengaktifkan kameranya, ayo kita aktifkan yuk. Kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, dengan peserta dan juga para juri. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, sekali lagi kakak kami ucapkan terima kasih sekali atas partisipasinya. Semoga nanti apa yang dihasilkan oleh adik-adik semuanya ini dapat memberikan suatu untuk sekali lagi ini ayo kita semarakan bersama untuk babak final ini. Semoga nanti karya adik-adik semuanya bisa dilihat oleh masyarakat luas seperti itu ya semuanya. Sekali lagi juga kami sampaikan bahwa yang tidak ikut di Zoom ini nanti juga bisa akan melihat, atau mungkin kakak yang hari ini masih belum jelas, nanti juga akan kami share hasil ini, video ini ke YouTube Pramuka Jaya Vlog. Nah silakan nanti kakak semuanya, ini akun YouTube resminya dari channel YouTube resmi dari WhatsApp, yaitu Pramuka Jaya Vlog. Cukup gitu kakak semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih Kak Tanti dan Kak Yuli atas pemaparannya, atas arahannya. Semoga nanti adik-adik ini juga semakin bersemangat gitu kak ya. Atau mungkin ada kata-kata kata-kata penyemangat lagi kak sebagai penutup kak. Nah, sebagai penutup mungkin ada kata-kata lagi atau cukup saja? Oke, baik, yang jelas untuk anak-anakku semua tetap semangat berkarya. Semoga menjadi karya-karya kalian menjadi karya-karya yang hebat dan kedepannya membawa manfaat untuk semua. Amin. Terima kasih Kak Yuli. Amin. Baik kakak, sekali lagi kami mohon maaf bila mana ada suatu hal yang mungkin belum bisa memuaskan dari kakak semuanya. Kami dari panitia akan selalu menjunjung tinggi sportivitas ya. Kami tidak tahu kakak dari mana, juri tidak tahu kakak berasal dari mana, dan semoga saja ini benar-benar bisa sangat objektif untuk kakak semuanya. Baik, saya kira cukup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nuni. Salam, terima kasih.